jurusan khusus PGSD. Guru kelas SD yang lagi santer banget and viral adalah banyak banget formasi yang dibuka, dan guru kelas SD itu merupakan formasi yang booming banget karena setiap sekolah hampir semuanya ada formasinya. Selamat dan sukses bagi teman-teman yang sudah membuat akun, tinggal menunggu jadwal dan hasil pengumuman administrasi. Aku doain semua user Smart Apps lolos di tahun ini Goal ASN 2021. Teman-teman yang berbahagia, pada sore hari ini kita akan membahas tentang PGSD khusus mapel matematika. Biasanya matematika diberi waktu khusus, maka dari itu sampai pukul 5:30 nanti kita akan bedah soal matematika. Jika ada waktu, ini dari mentor yaitu Kak Jenny juga akan memberikan soal-soal untuk teman-teman semua. Jangan lupa jika ada pertanyaan tulis di kolom chat, dan jika tidak punya pertanyaan maka silakan untuk menyimak dengan baik ya, dan mohon partisipasinya. Kalau mencoba menjawab nggak usah takut salah, tenang aja, dicoba aja. Halo Kak Ahmad Ahwan, kayaknya ini selalu hadir dan on time. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menunggu, dan tadi sudah kami dengungkan profil pelajar Pancasila. Kita sebagai guru harus bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila di era milenial saat ini. Good luck for you semuanya, selamat mengikuti bimbingan untuk sore hari ini. Silakan untuk Kak Jenny Ramadhani. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di teknis yang ketiga PGSD. Secara khusus tadi sudah disampaikan bahwa hari ini kita akan bahas terkait teknis matematika PGSD. Oke, sebelum kita memulai belajar bersama, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung lanjutkan ke teknis matematika. Oke, mana ya? Kok belum dibuka ya? Sebentar. Bisa ini mana ya? Apa ini? Coklat. Buatan pota udah. Tahan. Jangan paling nanti malah tidak terbuka. Tunggu sebentar ya teman-teman. Tunggu sebentar ya. Ini proses membuka file. Oh, udah. Oke. Ya. Oke. Sudah terbuka. Oke, saya akan membedah dimulai dari soal pembahasan kompetensi pedagogik pada matematika. Nah, ini juga di sini sudah jelas sekali ada indikator-indikatornya. Indikatornya nanti bisa dibaca ya. Indikator yang pertama yaitu merancang pembelajaran matematika sekolah dasar dengan menerapkan pendekatan berbasis konstruktivisme. Nah, harus tahu konstruktivisme itu apa ya. Yang kedua, menganalisis karakteristik suatu kasus pembelajaran matematika SD, lalu menyusun soal yang mengukur kemampuan berpikir matematik tingkat tinggi. Contohnya kita mulai dari soal nomor 1. Oke, Ibu Putu merancang pembelajaran matematika SD tentang nilai tempat dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menyiapkan berbagai benda yang dapat diikat, misalkan kacang panjang, lidi, karet, dan sedotan. Nah, nih, yang kedua, menulis suatu bilangan belasan, misal 13 gitu ya, di papan tulis. Lalu meminta siswa untuk mengambil suatu benda yang disediakan sebanyak 13. Ayo ambil kacang merah jumlahnya 13 gitu misalkan. Yang keempat, meminta siswa membilang banyak benda yang telah diambilnya dan mengetahui apakah sudah benar benda tersebut sebanyak 13. Lalu
meminta siswa gitu ya mengambil benda sebanyak 13 tetapi secara bertahap dengan angka yang diinginkan dilingkari guru. Guru melingkari satuan atau puluhan dulu, kemudian melingkari puluhan atau satuan. Lalu meminta siswa untuk membilang banyak benda yang diambil untuk mengetahui apakah benar benda-benda tersebut sebanyak 13. Lalu jika banyak benda yang diambil tidak sama dengan 13, misalnya terjadi error di sini gitu ya, maka guru mengulang langkah-langkah 5 dan 6. Nah, jika banyak benda yang diambil 13, maka guru menanyakan, ketika guru melingkari 1, berapa banyak benda yang diambil? Nah, jawaban yang diharapkan adalah siswa mengambil 10 gitu ya, karena 13 berarti satunya adalah puluhan. Lalu menyimpulkan bahwa 1 pada 13 bernilai 10 dan dia menempati tempat puluhan. Pembelajaran yang dilakukan Ibu Putu di atas adalah pembelajaran dengan pendekatan apa? Konstruktivisme. Nah, nanti ada tahap-tahapan seperti itu. Nanti Bapak Ibu tinggal menentukan gitu ya, pembelajaran dengan pendekatan apa? Apakah rasionalisme, behaviorisme, konstruktivisme, naturalisme, dan dualisme. Seperti itu. Nah, jawabannya tepat ya. Yang tepat adalah yang C. Nah, di sini sudah dikasih keterangan ya. Dari langkah pembelajaran, sistem soal terbaca dengan bahwa siswa harus apa ini? Kalau konstruktivisme membangun sendiri pengetahuannya gitu ya. Guru memfasilitasi alat bantu pembelajaran, membimbing siswa membangun pengetahuannya dan membimbing siswa untuk membuat kesimpulan. Nah, biasanya kalau di akhir gitu ya, di bagian penutup gitu nanti kalau misalkan dalam pembelajaran gitu ya, itu nanti ada istilah membuat kesimpulannya. Karena itu pendekatan yang digunakan oleh guru adalah pendekatan konstruktivisme. Ingat kembali, konstruktivisme adalah harus membangun sendiri pengetahuannya. Soal nomor 2. Silakan dibaca terlebih dahulu. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Tadi Oke, ada yang sudah menulis. Suaranya nggak jelas, masa? Coba sinyalnya. Coba, mungkin itu ada faktor lain ya, bisa jadi faktor sinyal. Kedua bisa faktor X. Coba dulu. Oke, yang mana ini? Aduh. Oke. Nah, seorang guru SD ingin menerapkan. Oh, ini baterainya habis. Bisa dibaca dulu. Seorang guru SD ingin Oke. Yuk, seorang guru SD ingin menerapkan pembelajaran matematika di kelas 1. Wah, kelas 1 nih ya. Berdasarkan pada teori Brunner. Wah, ada yang lupa? Tanyanya mungkin ada yang ingat ya. Ada yang lupa apa itu teori Brunner gitu ya? Yaitu langkah pembelajaran matematik. Nah, ini ada 3 tahapan. Yang pertama enaktif, inkonik, dan simbolik. Kok belum ada yang jawab ya? Apakah bingung atau bingung sekali ini? Gitu ya. Jika kompetens yang diharapkan adalah siswa mampu menjumlahkan 2 bilangan dengan maksimal adalah 20, maka langkah yang tepat adalah yang mana? Dijawab saja. Oh, oke. Mantap sekali Kak Ika. Yang C katanya. Siswa diberi benda konkret untuk memperagakan penjumlahan. Siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. Kak Aziza juga C ya. Di sini diingat. Betul sekali. Yang paling tepat adalah yang C. Nah, kalau misalkan masih
masih ada yang lupa, oke saya bahas juga. Pembelajaran matematika di SD berdasarkan teori Brunner itu dikenal dengan 3 langkah. Ada enaktif, inkonik, dan simbolik. Apa aja itu? Kalau yang enaktif itu adalah siswa memperagakan penjumlahan dengan benda konkret. Nah, memperagakan gitu ya. Lalu kalau ikonik atau ikonik itu ikon gitu ya, gambar-gambar benda konkret, menggunakan benda gambar-gambar konkret dalam penjumlahan bilangan. Dan yang ketiga simbolik, yaitu misalkan menggunakan simbol, misalkan menuliskan gitu ya, angka 2, angka 3 itu juga simbol ya. Nah, kalau di sini menuliskan simbol atau lambang penjumlahan bilangan. Kalau di sini yang digunakan adalah simbol penjumlahannya gitu. Nah, dari kelima pilihan yang ditawarkan, yang paling tepat adalah yang C. Oke, siap, mantap sekali. Tadi yang sudah menjawab gitu ya. Jawab saja ya, tidak perlu takut ya. Tadi ada Kak Susmi juga sudah menjawab dengan benar. Kak Susmi, Kak Aziza, dan Kak Ika. Lanjut, nomor 3. Di antara soal berikut yang merupakan soal untuk mengukur kemampuan berpikir matematik tingkat tinggi siswa SD kelas 3 adalah kelihatan jawabannya ya, nggak apa-apa. Nah, di sini untuk mengukur berpikir tingkat tinggi kelas 3 SD adalah yang D gitu ya. 2 bintang 3 bintang 2 adalah 8, 5 bintang 3 adalah 13, 4 bintang 6 adalah 14, 3 bintang 3 adalah apa? Nah, ini kan kita tidak diberikan, siswa tidak diberikan secara langsung gitu ya jawabannya. Oke, kalau misalnya sekarang ini kurang jelas bisa di volumenya dibesarkan ya Kak ya, karena di sini keras sekali gitu ya. Kita lanjutkan. Oke, kalau yang D ini ya bisa dilihat. Nah, kita intinya adalah bintangnya di sini yang menunjukkan bahwa siswa itu tidak diberi secara langsung ditambahkah atau dikurangikah gitu ya. Tapi di sini fungsinya adalah siswa mencari gitu ya. Aturan untuk memperoleh hasilnya. Misalkan kan disuruh mencarinya 3 bintang 3 gitu ya. Lah kalau 3 bintang 2 itu hasilnya adalah 8. Berarti berarti 5 tambah 3 gitu ya. Nah, kalau misalkan 13 ini artinya 3 tambah 2, 5 tambah 3. Kalau di sini berarti 5 tambah 3 gitu ya. Berarti 8 ditambah 5 nanti hasilnya 13. Berarti kalau 4 bintang 6 berarti apa? 4 tambah 6 10, 10 tambah 4 14 gitu. Kalau di sini 3 berarti 3 tambah 3 6, 6 tambah 3 9 gitu. Jadi di sini adalah tujuannya fokus kita bukan bagaimana mencarinya, tapi di sini berpikir tingkat tinggi kalau misalkan pada bilangan, yaitu anak adalah diperintah untuk mencari konsepnya gitu ya, bukan disediakan 3 tambah 5 sama dengan berapa gitu. Itu bukan berpikir tingkat tinggi untuk tingkat SD. Lanjut nomor 4. Nah, ada indikator esensialnya sudah dijelaskan di sini, yaitu menjelaskan. Oke, sebentar. Yaitu menjelaskan penggunaan media atau alat peraga untuk menanamkan konsep matematika SD. Nah, soal nomor 4 misalkan ini. Dalam operasi bilangan bulat, seorang guru menggunakan kartu hitam putih. Wah, ini kreatif sekali. Dengan ketentuan kartu putih mewakili bilangan positif 1 dan kartu hitam mewakili bilangan negatif 1. Kalau misalkan begini ya, melambangkan bilangan 3. Kenapa gitu ya? Di sini ada yang kartu hitam itu, kalau hitam itu mewakili negatif ya. Kalau ini kan jadinya negatif 2. Ini 1 2 3 4 5, berarti ini 5 gitu ya. 5 ditambah negatif 2 kalau kita ya, berarti hasilnya 3. Nah, jika siswa memperagakannya seperti ini, setelah dioperasikan hasilnya berapa gitu ya.
Nah, ini bukan disuruh mencari hasilnya berapa, tapi prosesnya atau operasi bilangan bulat yang dilakukan dengan disimbolkan sebagai berikut. Nah, kalau gurunya itu minta konsepnya, nah siswanya gurunya juga dimintain konsep. Kalau ini berarti jawabannya yang mana gitu ya. Kalau ini berarti jawabannya apa nih? Berapa dikurangi berapa atau tambah berapa nih? Nah, yang paling tepat adalah ini ya, yang D ya. 4, ini ada 4 gitu ya. Ntar, 4 dikurangi negatif 2 sama dengan 6. Ini boleh. Nah, sini ya. Media kartu hitam putih merupakan salah satu media yang mengkonkretkan penjumlahan dan pengurangan bilangan. Nah, kalau gini peragaannya seperti ini ya. Mewakili 4 positif gitu ya. Karena kartu tidak berpasangan dengan 4 berwarna putih. Ini kan ini nggak ada pasangannya nih ya. Lalu peragaannya seperti ini. Ini menjadi ini kan. Nah, maksudnya ini hasilnya ini. Berarti nah ini peristiwa pengurangan karena kumpulan kartu yang di sebelah kanan adalah hasilnya pengembalian 2 kartu hitam. Nah, ini bisa jadinya simbol yang tepat untuk peragaan kartu hitam putih adalah 4 dikurangi negatif 2. Negatif kan negatif kan positif jadinya 6. Oke. Kita lanjutkan. Masuk ke kompetensi profesional. Nah, ini kalau misalkan ada yang masih bingung, Kak, lingkupnya apa aja ini sudah ada ya. Yang pertama adalah penerapan prinsip operasi hitung bilangan pecahan. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Kak, ada persamaan kuadrat gitu ya. Nah, ini kita belajarnya harus satu level di atasnya. Pengayaannya kita juga harus bisa. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan pada segitiga atau segi 4. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pada bangun ruang. Kita menuju soal yang pertama. Oke. Nah, silakan dicoba dulu karena ini ngitungnya lumayan. Saya kasih waktu 1,5 menit, 1,5 menit dimulai dari sekarang. Ibu Ida membayar zakat sebesar 250.000 setara dengan 2,5% dari penghasilannya. Berarti penghasilannya berapa ya? Gampang sekali ya. Setelah dari setengah dari sisa penghasilan tersebut dikurangi zakat, dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan 1/5-nya digunakan untuk kebutuhan lain-lain dan sisanya ditabung. Besar yang ditabung adalah Oke, belum ada yang menjawab. Ditulis dulu, dicari dulu. Oke. Ayo Kak, semangat Kak. Semangat Pak ini. Wah. Gimana? Sudah? Oke, sepertinya antara bingung iya dan tiada ini ya. Oke, saya bahas saja.
Bu Ida membayar. Nah, oke. Kan tadi saya sudah bilang gitu ya. Kalau penghasilannya itu 250 itu setara dengan 2,5%-nya gitu ya. Berarti kehasilan utuhnya berapa gitu kan ya. Nah, diketahui 2,5% adalah ini kan tinggal dibalik saja ya. Jadinya 100 per atau 1000 ya per 25 kalau misalkan mau nyari utuhnya dulu ya, dikali 250 gitu. Nanti dicari utuhnya berapa, boleh nih. Nah ini kayak gini. Kenapa saya ngetik ya? Jadinya penghasilan utuhnya adalah 10 juta. Nah, sisa penghasilan setelah Bu Ida membayar zakat itu adalah 9.750.000. Nah, kebutuhan hidupnya setengahnya segini gitu ya. Tinggal dikali setengah, lain-lainnya 1/5 berarti ini. Nah, kan yang sisanya ditabung tinggal dikurangi 10 juta, dikurangi 250, dikurangi 4.875.000 dikurangi 1.950.000. Nah, sisanya adalah ini. Oke, jadi untuk kecepatan menghitung dan pemahaman soal cerita ini perlu belajar lebih mendalam ya, apalagi untuk bukan mohon maaf ya. Jadi yang harus bekerja keras saya wanti-wanti yang mungkin yang terbiasa mengajar kelas bawah, kelas 1, kelas 2 untuk materi ini kan seringnya munculnya di kelas atas ya, kelas 5 atau kelas 6. Jadi perlu dipelajari lebih mendalam. Latihannya harus lebih banyak lagi. Lanjut kita ke soal nomor 2. Aku adalah sebuah bilangan. Ini adalah salah satu contoh pengayaan ya. Selisih 2 kali kuadrat suatu bilangan, 5 kali bilangan itu sama dengan 3. Berapakah aku? Jangan bingung dulu kalau seperti ini, langsung dibuat ke dalam model matematikanya terlebih dahulu. Saya langsung menjelaskan saja. Misalkan yang ditanyakan ini ya, berapakah aku? Berarti yang ditanyakan X-nya. Misalkan bilangan itu adalah X. Kita mulai dari bilangan yang pertama. 2 kali kuadrat suatu bilangan berarti 2 dikali suatu bilangan berarti 2x kuadrat. Oke. Kita zoom lagi ya. Yang kedua, 5 kali bilangan itu berarti 5x. Lalu di sini selisih 2 kali kuadrat suatu bilangan, selisih kan berarti dikurangi gitu ya. Dengan 5 kali bilangan itu sendiri sama dengan 3. Berarti 2x kuadrat dikurangi 5x sama dengan 3. Oke, saya perlahankan. Nah, ini adalah dipindah ruaskan atau kanan kiri dikurangi dengan bilangan yang sama gitu ya. Boleh kalau secara konsep tidak ada namanya istilah pindah ruas, tapi dikurangi dengan bilangan sama. Sama saja, tapi saya lebih cepat menggunakan pindah ruas gitu aja ya. 3-nya pindah ruas, jadi 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Ini lalu difaktorkan gitu ya, 2x tambah 1, x kurangi 3 sama dengan 0. Ini artinya 2x tambah 1 sama dengan 0 atau x kurangi 3 sama dengan 0. Nah, saya kerjakan satu persatu deh, ada yang ini ya. Yang pertama 2x tambah 1 sama dengan 0, satunya pindah ruas gitu ya. Berarti jadinya 2x dikurangi 1, x sama dengan negatif 1/2. Ini yang pertama. Yang kedua adalah x kurangi 3, x sama dengan negatif pindah ruas jadi positif. Jadi x sama dengan 3. X-nya sama dengan 3. Jadi bilangan tersebut adalah negatif setengah atau 3. Jawabannya adalah yang E. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 3. Pada segitiga ABC di sisi AC gitu ya, terdapat titik E dengan EC sama dengan 5, di sisi BC terdapat titik D dengan BD sama dengan 3 dan DC sama dengan 8. Sedemikian sehingga besar sudut ABC sama
sama dengan besar sudut DEC, tentukan panjang AE. Nah, pertama kita harus membuat gambarnya dulu. Ini adalah soal tentang kesebangunan. Nah ya, digambar dulu, syaratnya ada digambar, lalu nanti ditulisin dulu sisinya. Oh, AB-nya 6, BD-nya 2 gitu ya, BC-nya 8, EC-nya atau CE-nya 5. Yang ditanyakan adalah AE. Saya kerjakan secara perlahan. Nah, pertama kita tahu dulu segitiga ABC yang besar itu sebangun dengan segitiga ACB. Wah, ini sama ya. ABC, ACB itu sama. Nah, yang sebangun adalah yang segitiga besar dan segitiga yang kecil ini nih. Besar, yang ACB atau ABC sama saja, dan segitiga CED. Nah, caranya yang pertama adalah BC per EC itu sama dengan AC per DC. Sisi yang bersesuaian. Oke, lalu kita masukkan BC-nya berapa? 10, 2 ditambah 8. 10, EC-nya berapa? EC-nya 5. AC-nya, lihat, AC berarti X ditambah 5. Tulis aja X tambah 5. Lalu DC-nya adalah 8. Oke, saya kira nanti untuk yang ini bisa dicermati lebih mendalam ya. Kita lihat bagaimana cara mengerjakannya. Yang pertama adalah kita kalikan silang aja. 10 kali 8 gitu ya. 5 dikali X tambah 5. 5 kali X 5. X 5 tambah 5 25 sama dengan 80. Pindah ruas ke sini. 80 dikurangi 25. Berapa? 55. X-nya berarti berapa? X sama dengan 1155 dibagi 5. Ini sama dengan 11. Nah, sebentar. Untuk mengetahuinya gitu ya, bagaimana cara? Nah, saya mau menjelaskan dulu. 2 segitiga. Oke. 2 segitiga itu dikatakan sebangun jika dan hanya jika sisinya sebanding. Itu yang pertama. Yang kedua, 2 segitiga dikatakan sebangun jika dan hanya jika 2 pasang sisinya sebanding dan sudut yang diapit kedua sisinya sama. Yang selanjutnya, 2 segitiga dikatakan sebangun jika dan hanya jika 2 pasang sudut yang terletaknya sama besar. Oke, jadi yang paling tepat tadi jawabannya adalah yang 11. Itu tadi pengayaan saja. Yolah, biar tambah pusing. Ini kemarin sudah saya jelaskan ya. Apa belum? PGSD sudah kayaknya ini. Sebuah bank mandi, masih ingat tidak ini jawabannya apa? Yuk. Sebuah bank mandi berbentuk kubus, setengahnya terisi air sebanyak 389.394 cm kubik. Tinggi bank mandi tersebut adalah, kemarin saya sudah mengajarkan juga ya, sudah menjelaskan ya di bagian pertama gitu ya. Jawabannya adalah 92. Itu nanti bisa dilihat secara, karena kemarin sudah saya jelaskan gitu ya. Selanjutnya yaitu indikator esensialnya yaitu menarik kesimpulan matematis dengan menggunakan penalaran logis. Yang kedua adalah memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan teknik membilang, menganalisis data statistik secara deskriptif yang meliputi penyajian, ukuran pemusatan, dan penyebaran serta nilai baku. Oke.
Enggak ya, masih lah ya. Perhatikan argumen berikut. Simpulan yang sah dari argumen tersebut adalah, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Masih ingat gak? Ana bukan anak terakhir dan Ana bukan anak terakhir atau dia alumni IPB. Jika Ana alumni IPB, maka dia seorang pekerja kantoran. Ana bukan pekerja kantoran, maka dalam ini jangan dihubungkan penarikan logis, tidak perlu dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup fokus pada soal saja, lalu dituliskan pakai pemisalan-pemisalan. Oke. Sepertinya daripada tambah pusing ya, nanti kita latihan soal saja. Jawabannya E ya, tapi bukan itu yang mau saya kejar. Yang pertama gini ya, Ana bukan anak terakhir atau dia alumni IPB. Berarti anak terakhir misalkan T gitu ya. Karena di sini ada kata bukan gitu ya, berarti negasi T atau A. Ini yang pertama, dari yang pertama, premis yang pertama. Nah, negasi T atau A itu bisa lalu di bawahnya ini ya. Jika anak alumni IPB maka dia seorang pekerja kantoran, berarti nega A maka ke kantoran. Misalkan ini sudah ada pemisalannya. Lalu yang ditanyakan negasi K, maka kesimpulannya apa? Nah, kita harus tahu negasi T atau K itu ekuivalen atau sama dengan T maka A gitu ya. Lalu A maka K, berarti ini tinggal dicoret gitu ya. Maka tinggal T maka K. T maka K, negasi K, maka jawabannya adalah negasi T. Ini sesuai dengan modus Tholen. Negasi T, apa itu negasi T? Oh, berarti Ana bukan anak terakhir. Begitu. Oke, saya paham. Ingat saja kalau mau disponen itu jika P maka Q. P berarti kesimpulannya Q. Kalau tolens itu P maka Q, negasi Q maka negasi P. Kalau silogisme jika P maka Q, jika Q maka R, maka P maka R. Nah, gitu. Yuk lanjut yuk. Wah, ini sudah mulai pusing ini. Kok pada kabur? Enggak ya, masih semoga semakin stay ya, semakin semangat ya, karena susah itu seharusnya kalau semakin pusing semakin bersemangat untuk belajar. Dalam suasana hari raya, seluruh warga di lingkungan RT 021 yang hadir sebanyak 80 orang saling bersalaman. Wah, sekarang nggak boleh salaman ini. Lagi social distancing gitu ya. Apabila setiap orang wajib bersalaman kepada semua orang, maka ada berapa banyak salaman yang terjadi? Bagaimana caranya? Yo, yang pertama, kalau ada cara bersalaman gitu ya, berarti kita akan menggunakan kombinasi. Nah, ingat, kejadian yang tidak memperhatikan urutan disebut peristiwa kombinasi. Kita refresh lagi, kita ingat lagi kombinasi itu apa gitu ya. Kombinasi itu rumusnya n faktorial dibagi k faktorial dikali n dikurangi k faktorial. Contohnya gini, kalau salaman itu kan antara dua orang gitu ya. Yang salaman kan dua orang gitu ya. Nggak mungkin yang salaman sendiri, kecuali salaman virtual aja yang satu di sini, yang lain juga gitu ya, ada peristiwa dua orang gitu ya, atau pelakunya ada dua gitu ya. Nah, di sini kan tadi ada 80 orang, berarti C 80,2, berarti 80 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 80 kurangi 2. Oke. Lalu gimana cara menghitungnya? 80 faktorial, ingat misalkan 10 faktorial, jangan 10 lah, kebanyakan. Misalkan saya ingatkan kembali, misalkan 5 faktorial gitu ya. Itu artinya perkalian menurun, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sampai 1. Kalau 80 kalau mau dijelentrekan kan
80 berarti 80, 79, 78. Nah, kita cukup sampai 78 faktorial. Kenapa? Di bawahnya ada 78 faktorial. Nah, 78 faktorial bawahnya kan 80 kurangi tadi ya. 80 kurangi 2. Itu berarti 78 faktorial. Tinggal dicoret. Oke, kalau 2 itu kan 2 kali 1 gitu ya. 2 kali 1 kan 2. Boleh tadi di sini tulis 2 langsung. 79 dikali 80, 79 ini kan coret gitu ya, jadinya 40. 79 kali 40, 3160. Jawabannya adalah E. Ada 3160 kali salaman. Wow. Selanjutnya adalah kita belajar tentang statistika. Kalau statistika biasanya kalau di SD soalnya yang terkait apa? Mencari rata-rata, median, modus dan segala macam. Tapi di sini saya mengambil soal yang varian gitu ya. Ini adalah bentuk pengayaan dari soal SD matematika ya. Varian dari 4, 6, 7, 7, 9, 9 adalah bagaimana cara mencari varian? Kita ingatkan kembali. Varian yang pertama kita mencari X bar dulu. X bar itu artinya rata-rata. Kalau mencari rata-rata gampang ya, dijumlahkan gitu ya, dibagi banyak data. 4 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 9 tambah 9 dibagi 6 sama dengan 7. Nah, mencari varian itu adalah X1 dikurangi rata-rata atau 4 misalkan datanya dikurangi rata-rata. 4 dikurangi 7 kuadrat ditambah 6 dikurangi 7 kuadrat tambah 7 ya ini ya. 7 dikurangi 7 kuadrat tambah 7 kurangi 7 kuadrat ditambah 9 kurangi 7 kuadrat. Hasilnya ini jadinya berapa? 9 tambah 1 10, 10 tambah 4 14 dibagi 6 2,3. Oh, variannya adalah 2,3. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk rumus ukuran pemusatan data ini cara mencari rata-rata, min atau rata-rata nanti sudah disediakan gitu ya. Yang selanjutnya di sini ada median gitu ya. Median itu bisa kalau datanya tunggal tinggal xn ditambah 1, maksudnya n itu banyak data. Terusan kalau data gasal gimana, data genap seperti apa, ini sudah ada jelas ya. Lalu kalau data berkelompok itu ya, tepi bawah ditambah panjang kelas dikali n/2 dikurangi jumlah frekuensi sebelum kelas median per frekuensi. Ada modus juga. Nah, untuk ukuran pemusatan data nanti ada kuartil, ada simpangan rata-rata gitu ya. Atau ada data berkelompok gitu ya, tadi yang varian ini rumusnya gitu. Kita lanjutkan ke yang ketiga, yaitu indikator esensial, yaitu menganalisis suatu pola meliputi susunan objek, susunan bilangan, serta barisan deret dan aritmatika. Lalu ada yang masalah yang berkaitan dengan grafik fungsi polinom gitu ya, memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, jarak, waktu, kecepatan, ini juga ada di kelas 4 SD ya. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit, lalu ada faktor FPB dan KPK. Udah deh, saya pengen sambil latihan, monggo. Berapa banyak batang yang dibutuhkan untuk membuat susunan batang yang ke-20 dari pola bilangan berikut? Yang mana nih? 1, ini pola ke-1 itu ada 3, pola kedua berapa, pola ketiga berapa, pola keempat berapa. Saya kasih waktu 1 menit dimulai dari sekarang, yo. Ini, halo? Saya tak stop screen dulu tak ya? Ini dimatikan semua. Pusing atau pusing sekali nih? Nah, ayo Kak Azizah, semangat Kak Azizah. Lalu ada Kak Sumi, Kak Tiwi, Kak Irfatun, Kak Desi. Apakah ada tanda-tanda gitu ya? Oke. Yang A, waduh mantap sekali Kak Desi. Oke, saya jelaskan ya Kak ya. Nah, lihat pola yang pertama gitu ya.
Saya kasih tripsnya ada deh. 3579. Ya, saya kasih trik cepat aja deh buat menghitung ini ya. Ini kan ada 3. Yang pertama itu 3. Lalu di sini ada 5. Ntar, ini ada 7. Lalu ada 9. Gitu ya. Ini ke sini kan tambah 2. Oke, ini ke sini juga tambah 2. Ini ke sini juga tambah 2. Kalau 2, rumus UN-nya tambah semua berarti langsung 2N. Saya perlahankan, 2N tambah 2 tambah 2 berarti rumus UN-nya adalah 2N. 2 kita misalkan suku yang pertama itu kan 1, misalnya suku ke 1 berarti N-nya 1. 2 kali 1, 2. Biar jadi 3 diapain? Tambah 1. Misalkan dari suku pertama, diingat ya, suku pertama 2N. Ini semuanya 2N. 2N. Lalu 2 kali 1 kan 2. Ya, biar jadi 3 berarti tambah 1. Berarti kalau ditanyakan suku ke 20 berarti U20 sama dengan tinggal 2 kali 20. Berapa? 40 ditambah 1. Ngikutin rumus ini atasnya. Jadinya sama dengan 41. Jawabannya adalah C. Begitu kira-kira. Itu cara cepatnya. Oke, siap Kak Desi ya. Nggak apa-apa, nanti insya Allah selanjutnya pasti bisa. Saya lanjutkan grafik Y kuadrat tambah 3Y dikurangi 7 sama dengan X berupa. Oke, saya kasih trik cepatnya lagi. Kalau misalkan ininya positif, lihat yang sini. Angkanya jelek. Nah, kalau ada Y kuadrat tambah 3Y dikurangi 7. Ini kan ada A itu koefisien dari Y kuadrat, lalu ini B, ini C. Lihat, A-nya itu kan sama dengan 1. Depannya kan nggak ada angkanya, berarti angkanya 1 ya. B-nya itu ada 3, C-nya itu ada min 7. Kalau misalkan tentang parabola menghadap ke atas atau ke bawah, itu kuncinya di A. Kalau A-nya positif atau A-nya lebih besar dari 0, itu dia grafiknya senyum. Kalau A-nya kurang dari 0, gitu ya, negatif-negatif gitu ya, atau sininya misalnya negatif 5 itu grafiknya cemberut atau membuka ke bawah. Dilihat di sini. Nah, grafik parabola Y kuadrat ditambah 3Y dikurangi 7 sama dengan X berupa ini gak ada grafiknya, digambar sekalian aja ya. Nah, ini kan grafiknya seharusnya menghadapnya ke atas. Nah, kalau misalkan mencari D-nya lah, ini D-nya itu lebih besar dari 0, menggotong di 2 titik. Oke, ini salah. Ini jawabannya adalah parabola itu menghadapnya ke atas, lalu memotong sumbu X di 2 titik. Yang paling tepat adalah yang A. Salah ini ya. Oke, nanti insya Allah bisa ya, bisa mengajarkan karena sudah dijelaskan. Ini salah ini, bukan menghadap ke kanan, tapi menghadap ke atas. Kita lanjutkan. Nah, Fala bersepeda dari kota A ke utara dengan kecepatan 30 km per jam selama 2 jam. Ini seharusnya juga bisa ya. Kemudian belok ke arah timur, berarti dia pertama ke utara, lalu ke arah timur gitu ya, dengan kecepatan 20 km per jam selama 1,5 jam. Setelah beristirahat selama 1,5 jam, ia melanjutkan perjalanan ke arah selatan selama 2 jam. Wah, terus turun. Gitu ya. Dengan kecepatan 10 km per jam tiba di kota B. Nah, di sini dari A hingga ke kota B. Berapa jarak kota A ke kota B? Nah, kita cari aja gitu ya.
tadi sudah diketahui, ingat kecepatan itu jarak dibagi waktu. Berarti kalau cari jarak adalah kecepatan kali waktu. Ini ada yang pakai Jokowi gitu, apa ya, segitiga gitu ya, boleh terserah, pakai dengan cara yang menurut kakak sekalian paling cepat yang mana. Oke, perlahan ya. Nah, pertama, A ke utara dengan kecepatan 30, waktunya 2 jam, berarti 30 kali 2, 60 km. Belok ke arah timur dengan kecepatan 20 km per jam dengan waktu 1,5 jam, jarak tempuh 20 km, berarti ini tinggal dikali 30 km. Lalu ke arah selatan dengan kecepatan 10 km per jam dalam waktu 2 jam, tinggal dikali. Oh, 20 km per jam. 20 km. Tinggal yang ditanyakan adalah jarak, hati-hati. Wah, kalau ditanyakan jarak, bukan, kalau jarak itu kan artinya tempat terpendek gitu ya, jarak terpendek. Dari sini ke sini kan 60, ke sini 30 gitu ya. Berarti di sini 20. Oh, berarti kita menemukan ada segitiga di sini. Nah, di sini juga sudah digambarkan ya. 40, 30. Berarti yang jarak terpendeknya A ke B adalah 50. Bagaimana caranya? Kita ingat aja Pitagoras. Kalau masih ingat yang 3, 4, 5 itu langsung. Kalau tidak, misalkan Kak caranya gitu ya. Berarti AB kuadrat sama dengan 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Nanti tinggal AB-nya ini kan kuadrat 1600 tambah 900, 2500, ini masih AB kuadrat. Berarti kalau AB itu sama dengan akar gitu ya. Hasilnya 50 km. Jawabannya A. Yo. Oke, untuk ini silahkan belajar dulu deh. Soal 11. Dalam sebuah bak mandi terdapat 9.000 liter air. Bak itu mempunyai 2 lubang pembuangan air yang diameternya berbeda sehingga debit air yang keluar dari keduanya juga berbeda. Lubang pada lubang pertama terdapat mengalir air dengan debit 150 liter per menit dan lubang kedua dapat mengeluarkan air 50 liter per menit. Bak air tersebut dapat dikosongkan dalam waktu titik-titik menit. Oke, silakan dicoba dulu mengerjakan 2 menit lah, 2 menit dari sekarang. Oke, sudah ada yang menjawab belum ya? Oke. Nah, saya jelaskan saja ya. Nah, misalkan kita tahu debit itu rumusnya volume dibagi waktu gitu ya. Kalau volumenya 900 liter, debit lubang airnya yang satu 150, lalu yang kedua 50 liter, nanti bisa nih. Jadi kedua lubang dalam 1 menit itu dapat mengeluarkan air sebanyak 200 liter gitu kan ya.
Nah, jadi seluruh air dapat dikeluarkan tinggal dibagi aja, gampang ya. 9.000 dibagi 245 menit. Oke, tidak semua soal itu susah matematika. Ada yang memang susah tapi banyak juga kok yang mudah gitu. Ini salah 144. Coba deh yang ini lebih mudah, ini terkait FPB dan KPK. Ini 144 ya. Dicoba dulu. Amin mempunyai perpustakaan kecil di rumahnya, 95 buku pelajaran dan 144 buku cerita. Amin memutuskan akan membagikan buku-buku tersebut kepada teman-temannya. Jika setiap teman harus memperoleh buku pelajaran dan buku cerita yang sama banyak, maka berapa teman terbanyak yang bisa ia berikan? Yang berapa? A, B, C, D, atau E? Oke. Yang C, sip, jawabannya adalah 48. Benar banget. Kemarin juga sudah ya kayak bagaimana mencarinya. Nah, ini cara mencarinya kalau pohon akar mau pakai faktor prima atau faktorisasi prima gitu ya. 96 bagi 2, 48, 48 bagi 2, 24 bagi 2, 12, 12 bagi 2, 6 bagi 2, 3. Kalau sampai 3 kan sudah bilangan prima gitu ya. Jadi tidak perlu dibagi gitu ya. Jadi hasilnya 96 itu 2 pangkat 5 kali 3. Duanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 2 pangkat 5 dikali 3. Kalau 144 sama bagi 2 bagi 2 bagi 2. Nah, ternyata duanya ada berapa? 1, 2, 3, 4 gitu ya. 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Oke, kita samakan. Yang sama adalah 2 pangkat 5, ini 2 pangkat 4 gitu ya. Berarti berarti yang diambil 2 pangkat 4 karena FPB itu cari yang terkecil. 3 dan 3 pangkat 2 diambil yang 3. Berarti sama dengan 48 gitu. Oke, kayaknya ini sambil itu ya. Oke, kita latihan soal dulu sajalah ya. Terkait ini saya bagi soal 1 sampai 10 kita uji coba dulu saja. Apakah Bapak Ibu ini memahami atau tidak? Ini soalnya campuran ya. Ada boleh dikerjakan. Saya kasih waktu 15 menit. Silakan dicek di WhatsApp. Nanti habis ini langsung saya bahas terkait ini. Jadi hari ini langsung dibahas untuk materi ini. Oke, sebentar menunggu masih puter ya. Oke, untuk Bapak Ibu yang mungkin masih merasa Kak saya masih kesulitan ini yang tadi tolong dijelaskan ulang itu boleh. Silakan tulis di kolom komentar. Wah ini kakak-kakak boleh sambil latihan ya. Saya kasih tips dan trik untuk belajar matematika. Nah, belajar matematika kalau misalkan kan saya udah lama banget ini nggak belajar matematika. Belajarlah dari yang dasar dulu. Setidaknya yang dibagikan kepada siswa-siswanya gitu ya, atau yang diajarkan ke teman-temannya, ke siswa-siswanya di daring gitu ya, nanti dipelajari dulu, dimulai dari dasar terutama pada materi kelas SD ya, bilangan. Yang kedua, latihlah soal cerita. Kalau soal cerita nanti belajar terkait bagaimana memodelkan bilangan. Bisa banget. Oke, setelah ini saya share oleh Kak Yunina, langsung di-share 1 sampai 10 latihan, nanti langsung kita bahas. Sekiranya kakak kesulitan gitu nanti bisa tanya di setelah kita pembahasan. Tapi sekarang latihan dulu deh. 1 sampai 10 saya kasih waktu 15 menit. Cukup ya? 15 menit dari sekarang. Sudah di-share, silakan dilihat terlebih dahulu, latihan dulu, ge. Good luck, semoga sukses. Selamat belajar, selamat mengerjakan.
Sebentar.
Kirim. N6. Halo N6. Halo kakak N6. Weh, siapa ini? Weh, keren sekali, sudah selesai, sudah mengerjakan. Ayo yang lain masih ditunggu. Jangan copy paste ansasnya ya. Oh enggak deh, enggak. Saya percaya. Oke. Siap, ini Kak N6 sudah selesai. Yang lain jangan sampai ketinggalan. Oke, kita tunggu, masih ada waktu 4 menit lagi ya. Habis ini kita bahas bersama. Oke, keren banget Kak N6.
Oke, ya akhirnya sudah ya yang menjawab baru berapa nih ya? KN 6 nomor 6 masih di jalan nggak fokus ya. Nanti bisa lihat pembahasan. Kak Ika juga sudah ini betul. Kak Sri juga sudah. Oh, nah udah disusulkan nomor 6. Mantap sekali. Oke, saya akan share pembahasannya. Mari kita bahas satu persatu dari soal nomor 1 ya. Oke, wait. Oke, sambil kita cocokkan. Dimulai dari soal nomor 1 ya. Lingkungan alam dan lingkungan sosial sekitar merupakan sumber. Oke, Kak Salimah juga sudah menjawab. Keren. Lingkungan alam dan lingkungan sosial sekitar merupakan sumber belajar IPS yang sangat penting karena memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Rancangan pembelajaran IPS yang menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar untuk memahami benda-benda dan fenomena di sekitar dapat dilakukan dengan metode pembelajaran inquiry. Dalam metode tersebut, guru memiliki peran yang sangat penting, yaitu, wah, betul sekali ya, jawabannya A. Ini kebanyakan sudah benar. Oke, mantap. Lanjut, gitu ya. Yaitu guru sebagai fasilitator yang menunjukkan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik di dalam lingkungan. Lanjut nomor 2. Ibu Susi seorang guru SD mengajarkan IPS kelas 5 di SDN Negeri Ciputat 7, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, gitu ya. Pada pembelajaran di kelas, Ibu Suti memberikan kartu yang berisi pertanyaan-pertanyaan, kartu-kartu lainnya berisi jawaban. Oke. Kok ini memperbesar sendiri? Oke. Lalu langkah berikutnya Ibu Suti membagi kelas menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama kelompok membawa kartu, kelompok kedua membawa kartu berisi jawaban, gitu ya. Sedangkan kelompok 3 adalah penilai, gitu ya. Nah, benar sekali jawabannya. Loh, kok ada yang masih itu ya? Oke, kemarin sip, Kak Sri sudah benar, Kak Aziza sudah benar, KN6 sudah benar ya. Betul sekali, jawabannya adalah E, mencari pasangan. Nah, di sini ada penjelasannya juga, nanti di-share juga ya. Model pembelajaran adalah perencanaan suatu pola yang digunakan sebagai pedoman melaksanakan pembelajaran kelas dan pembelajaran tutorial untuk menentukan perangkat pembelajaran di dalam buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Nah, model yang ini adalah make a match atau mencari pasangan bahasa Indonesia-nya, gitu ya, merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Good. Nomor 3. Jawabannya sudah ada yang C, gitu ya. Oke. Nomor 3 ada yang B, ada yang kok kebanyakan B ya. Mengajarkan siswa materi peninggalan materi kerajaan Hindu-Buddha secara langsung dapat dilakukan guru dengan cara ini, melakukan studi lapangan ke situs sejarah. Betul sekali, jawabannya adalah B. Keren. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, proses pembelajaran gitu ya, langsung untuk materi peninggalan zaman kerajaan Buddha itu yang tepat adalah studi lapangan atau ke situs sejarah gitu ya, baik peninggalan artefak atau peninggalan zaman Hindu-Buddha seperti prasasti, candi, istana, bahkan museum yang relevan gitu ya. Sumber itu bisa berupa gambar, film dokumenter gitu ya, dan membuat replika, tidak bisa digunakan dalam pembelajaran langsung. Yo, kita lanjut ke soal yang keempat. Wah, ini jadi sudah ada yang menjawab, tapi ya di sini ya ada jawabannya. Kalau nomor 4 ada yang pilih D,
Ada yang selain D nggak ya? Nggak bisa. Ada yang pilih D gitu ya. Ada yang pilih apa? D. Kebanyakan D ya. Oke. Coba kita lihat. Nah, gitu ya. Di sini adalah materi geometri dan pengukuran, sifat dan unsur bangun datar gitu ya. Peserta didik mampu menentukan bangun datar berdasarkan sifatnya. Sifatnya apa aja nih? Sudah dijelaskan ya. Memiliki 4 sisi sama panjang, oke. Lalu sudut-sudut yang berhadapan sama besar, terus diagonal saling berpotongan tegak lurus dan saling membagi 2 sama panjang. Ciri-ciri apa itu? Betul sekali. Belah ketupat D. Oke, mantap sekali. Sudah benar semua gitu ya. Nah, ini juga sudah dikasih penjelasan secara lengkap gitu ya. Kalau pada persegi panjang itu sudutnya sama besar, tapi kedua diagonal berpotongan tidak tegak lurus. Oke. Kalau layang-layang itu kedua diagonal berpotongan tegak lurus, tetapi tidak sama panjang. Kalau trapesium hanya terdapat 2 pasak sudut yang sama besar dan diagonalnya sama panjang. Kalau yang E jelas jangan dipilih gitu ya, karena dia tidak ada diagonalnya gitu. Lanjut ke soal nomor 5. Masih geometri dan pengukuran, tapi satuan ukuran. Oke. 3 buah tangki masing-masing berisi minyak yaitu 4,25 meter kubik. Lalu 2.500 liter dan 5.500 desimeter kubik. Jumlah minyak tanah seluruhnya adalah, coba kita lihat jawabannya, nomor berapa ini? Nomor 5 ya. Pada jawab apa nih? C. Oke. C. Oke, insya Allah pada siap. Mantap sekali, sebenarnya sudah pada bisa tadi ya. Nah, ini nanti bisa ya caranya. Yang pertama, bagi yang belum mengerjakan atau ada yang masih bingung, yang pertama adalah dilihat di sini kita rubah dulu dari 4,25 meter kubik dibuat ke liter gitu ya, jadinya 4.250. Lalu 5.500 desimeter kubik itu sama dengan, ingat desimeter kubik itu sama dengan liter. Maka jawabannya adalah tetap gitu ya, 5.500 liter. Lalu seluruh minyak tanah. Nah, kalau seluruh minyak tanah itu tinggal dijumlahkan saja gitu ya, tinggal ditotal semua, jumlahnya adalah 12.250 liter. Oke. Lanjut nomor 6, ini kebanyakan matematika juga sudah banyak benar ya. Sekarang masih geometri dan pengukuran, cuma di sini adalah indikatornya peserta didik mampu menyelesaikan soal yang berkaitan dengan operasi hitung konversi satuan luas yang berbeda. Pak Imam mempunyai 3 kebun yang luasnya 3 hektare, 1,1900 meter persegi dan 1,75 are. Jika kebunnya dijual 2,5 hektare, maka luas kebun Pak Imam sekarang berapa meter persegi? Coba kita lihat nomor 6 jawabannya pada apa? C, ada yang D, ada yang B. Oke, bervariasi ya. Lumayan, berbeda-beda. Oke, yang paling tepat adalah yang C. Wah, ini N6 sama Kak Salimah benar juga nih. Mantap. Gitu ya. Nah, kalau di sini gitu ya, sudah jelas sekali. Kita coret-coret dulu. Nah, di sini ya 3 hektare gitu ya, sama dengan 30.000 meter persegi. Lalu di sini juga sama, 1,7 are itu sama dengan 175 meter persegi. Lalu 2,5 hektare itu sama dengan berapa? 25.000 meter persegi. Maka luasnya tinggal ditotal semua gitu ya. 30.000 ditambah 1.900. Oke. Nah, gitu ya.
lalu dikurangi 25.000 gitu. Jadinya berapa? 7.075 meter persegi. Wah, itu kalau Kak itu kalau misalkan kalau enggak Kak, bisa ada cara cepat nih gitu ya. Itu juga di N6 juga Kak langsung aja 3 hektare dikurangi 2,5 hektare. Jadinya 0, hektare nanti jadi sama dengan 5.000 meter persegi. Sisanya tinggal ditambahkan saja. Boleh. Cari cara yang tercepat, langkah tercepatnya itu boleh pakai itu. Bener Kak? Sip, nanti yang lain bisa menggunakan cara yang dianggap lebih cepat. Ini saya perjawabkan perlahan dan saya perincikan gitu ya, biar takutnya ada yang lupa gitu ya. Oh, kalau are itu kalau ke meter persegi apa gitu, hektare ke meter persegi apa, lalu dan lain sebagainya. Oke, siap. Mantap sekali KN6. Kita lanjut nomor 7. Oke, coba kita lihat nomor 7, ada yang jawab C, ada jawab B. Oke. Ada yang lain? Oh, tidak ada. Oke. Pencemaran lingkungan akibat membuang sampah sembarangan dapat menimbulkan berbagai penyakit. Bentuk usaha untuk menanggulangi masalah tersebut adalah dengan cara titik. Apakah B, mengolah sampah organik untuk pupuk kompos, adakah yang C, mengolah sampah anorganik untuk makanan ternak? Oke, yang paling tepat adalah B. Masa kalau angel bang. angel banget. Buatan angel, Bu. Oke. Oke. Ini kok nggak bisa ya? Oke. Saya perlahankan ya. Oke. Yuk kita lanjutkan. Nah, yang paling tepat adalah yang B ya. Nah, salah satu usaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah adalah dengan cara melakukan daur ulang sampah. Kalau anorganik itu menjadi barang-barang yang lebih berguna gitu ya, tapi bukan untuk kompos ya kalau anorganik ya gitu ya. Nah, kalau yang sampah organik baru bisa digunakan sebagai pupuk kompos. Lanjut nomor 8. Yo. Lucu sekali ya. Tidak apa-apa. Oke, coba kita lihat. Kalau nomor 8 nih pada jawab apa ya? Ada yang jawab E, lactobacillus. Oke, good. Ada yang jawab C. Ada yang dapat C. Oke, kebanyakan jawabnya C ya. Tempe merupakan produk pangan hasil fermentasi. Fermentasi ini dilakukan dengan bantuan jamur. Jamur apa? Yang paling tepat adalah C gitu ya. Rhizopus oryzae. Good. Nah, di sini ya. Ini adalah materi bioteknologi IPA gitu ya. Bioteknologi adalah pemanfaatan bahan yang diperoleh dari makhluk hidup. Nah, untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia dengan bantuan agen biologi. Nah, bioteknologi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional dan kedua adalah bioteknologi modern. Kalau bioteknologi konvensional adalah hanya menggunakan mikroorganisme, contohnya tadi bantuan jamur dan bakteri ya, pembuatan tempe, terus misalkan pembuatan yogurt, Yakult, gitu dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalkan ini contohnya misalkan tempe dibuat dari bahan baku kacang kedelai dengan bantuan jamur Rhizopus oryzae atau Rhizopus oligosporus gitu. Oke, kita lanjutkan. Kalau ini tadi kalau Aspergillus wenti ini dia adalah kecap. Nah, kita juga dengan bantuan itu ya. Lanjut, nomor 9. Coba kita lihat. Nomor 9 pada jawab ada yang A, ada yang D, ada yang B, macam-macam ya. Perhatikan indikator berikut. Nah, menganalisis gejala Archimedes, materi ajar yang sesuai dengan indikator tersebut adalah, nah, ini nanti harus dipelajari ya. Ini ada di SD gitu ya, kalau Archimedes gitu ya. Ini adalah kalau misalkan dulu percobaannya kalau tidak salah
kalau memasukkan batu ke dalam air itu langsung jatuh ke bawah gitu ya, misalkan langsung ke dasar ember. Kalau misalkan masukkan daun gitu, ada dia mengambang. Ada juga yang tidak tenggelam gitu ya, tapi melayang-layang di udara atau di air, di dalam air. Nah, ini adalah materi ajar. Kalau Archimedes ini adalah tentang gaya apung. Yang paling tepat adalah yang A nomor 9. Tidak apa-apa, yang masih salah nanti untuk kedepannya bisa deh ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Letusan gunung berapi dapat menimbulkan bencana alam bagi ekosistem di sekitarnya karena selain menghasilkan lelehan lava, awan panas juga dapat menimbulkan tsunami seperti pada terjadinya letusan anak Krakatau di Kepulauan Seribu. Langkah berikut yang paling tepat dilakukan untuk menghindari bencana tersebut adalah kalau anak Krakatau itu bukan di Kepulauan Seribu ya. Anak Krakatau itu ada di ujung Banten sana ya, di daerah Merak ya. Nah, ini yang penting ini ya, soalnya langkah berikut yang paling tepat dilakukan untuk menghindari bencana alam tersebut adalah ini jawabannya macam-macam, ada yang C, ada yang D. Nah, yang paling tepat adalah yang A ya. Gunung berapi Krakatau yang terletak di Kepulauan Seribu sangat berpotensi menimbulkan tsunami. Pantai di Jawa sebagian barat dan Sumatera bagian selatan gitu kan, benar kan? Terjadi longsor atau adanya pergeseran pada lapisan kerak samudra yang berpotensi menimbulkan patahan dasar laut dan menimbulkan tsunami. Selain itu, lelehan lava, pijar, awan panas dan harus dihindarkan pada zona tertentu. Oleh karena itu, agar terhindar dari bahaya alam tersebut, sebaiknya menghindari zona sekitar gunung tidak aman atau menjauh dari pantai. Oke, itu dia 10 soal yang hari ini. Wah, ini ya sudah mengejalkan, mantap sekali. Nanti coba dijumlahkan dulu. Kalau butuh amunisi lagi masih ada waktu ini ya, 20 menit. Silakan yang ingin bertanya dari teknis 1, 2, 3 boleh ditanyakan di sini. Boleh tulis di kolom chat terlebih dahulu. Kita lihat dulu, saya tunggu ada yang mau ditanyakan atau tidak, nanti ditulis di kolom komentar. Oke, saya beri kesempatan untuk tanya jawab, boleh menghidupkan mikrofon, boleh ya. Materi dari awal sampai akhir sudah diberikan dan nanti dibagikan untuk khusus nih buat PGSD, 5 mapel, 5 kisi-kisi, semuanya lengkap dibagikan. Yang mau bertanya silakan ditanyakan saja, boleh langsung hidupkan mikrofon, boleh juga menulis di kolom komentar. Kalau misalkan tidak ada yang bertanya, mungkin nanti bisa diakhiri untuk sesi teknis yang ketiga. Kami tunggu ya, ditunggu boleh ditulis. Oke, kami masih menunggu ya pertanyaannya, boleh ditanya. Oke, pengen nanya nih Dang, coba saya pengen lihat dari Kak
Salimah dari Loano, Loano tempat ya? Nama tempat ya? Dari Loano, N6 Loano. Lalu Kak Azizah, benar berapa nih Kak yang tadi sudah mengerjakan? Benar 1, benar 2, benar 3. Kira-kira masih kesulitan pada materi yang mana gitu? Boleh dong. Silakan, boleh dihidupkan mikrofonnya. Oh, oke. Terima kasih dari Kak Husnul Mohafidhoh. Kak, besok ada contoh soal atau latihan soal manajerial dan sosiokultural nggak ya? Ada di tryout ya? Siap. Untuk yang bukan contoh soal ya, nanti ada tryout. Tryout yang selanjutnya adalah tryout terkait manajerial, sosiokultural, dan teknis. Jadi nanti sekalian tryout, sekalian latihan soal gitu Kak. Ada 3 komponen itu. Tenang, nanti akan diracikan soal-soal sosial. 3 komponen ini adalah soal-soal yang insya Allah akan mengukur apakah Kakak ini benar-benar sudah paham atau belum terkait kompetensi yang nanti akan diujikan di P3K. Siap Kak Husnul, nanti ada untuk tryout-nya, nanti ada untuk fasilitas ada ya di tryout. Kalau untuk latihan soal atau contoh-contoh soalnya kemarin juga sudah di-share. Ada baik PowerPoint, latihan 100 soal ya Kak ya. Itu sudah dibagi semua. Nanti dikasih. Siap, sama-sama. Sukses untuk Kak Husnul dan teman-teman. Sama-sama. Amin. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Kita masih punya waktu. Masih saya tunggu. Boleh dong sambil dibuka kameranya, boleh nggak? Boleh. Ada lain? Mungkin Kak Ika, Kak Cahya, dan yang lainnya. Oke. Masih ada mau ditanyakan atau tidak? Oke, saya kasih waktu lagi 2 menit. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, nanti kita akan akhiri sesi kali ini. Oke. Oke, dari awal sampai akhir 3 pertemuan materi 1, 2, 3 dari mulai IPA, IPS, bahasa Indonesia, lalu PKN, lalu satu lagi nanti matematika sudah disampaikan secara lengkap, lalu sudah ada sesi tanya jawab, kita sudah beri kesempatan untuk bertanya apakah ada materi yang belum dipahami ataukah ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kita sudah memberi kesempatan. Dari kami tentunya saya mengucapkan terima kasih, sukses selalu untuk kakak semua. Nanti selanjutnya ada tryout, silakan ikuti untuk menguji sejauh mana pemahaman kakak sekalian terkait materi-materi yang sudah disampaikan dan kesiapan untuk menghadapi P3 2021. Saya akhiri, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, sampai jumpa di tryout selanjutnya, gitu ya. Di tryout nanti yang pertama nih, bukan selanjutnya ya. Di tryout 3 konten. Semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.